Bab 615. Murahan sekali. Mendengar kata-kata wanita seruling, wajah Mileye tiba-tiba menjadi gelap. Kultivator murah. Siapa yang merusak reputasinya? Pada saat ini, wanita seruling itu tiba-tiba berkata, "Ayo mulailah." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku punya ide." Wanita seruling itu melirik Mileye, "Apa?" Mileye berkata, "Kamu dan aku sama-sama orang yang hebat. Jika kita bertarung seperti ini, aku rasa tidak akan ada hasil selama 3 hari malam. Oleh karena itu, aku mengusulkan agar kita masing-masing menyerang 1 kali, tapi tidak boleh menghindar. Siapa yang mundur jauh, siapa yang kalah, bagaimana?" Wanita seruling itu memandang Mileye dan hendak berbicara ketika suara marah tiba-tiba terdengar tidak jauh. "Jangan percaya padanya." Suara yang familiar. Mileye dan wanita seruling itu menoleh untuk melihat. Tidak jauh dari sana, seorang wanita memelototi Mileye. Orang ini adalah Dino Zuo dari Sekte Pedang. Dino Zuo memelototi Mileye, "Kamu pembohong." Mileye berkata dengan tegas, "Jangan bicara omong kosong, aku orang yang jujur." Cek. Dino Zuo meludah ke tanah dengan keras, "Jangan menghina orang jujur." Mileye. Dino Zuo memandang wanita seruling itu, "Kak Levinan, jangan percaya pria ini sangat jahat." Wanita bernama Levinan tersenyum sedikit, "Apakah sebegitu buruknya?" Dino Zuo mengangguk, sangat buruk. Dia bisa menggunakan semacam teknik supranatural ruang hampa, di mana dia tidak perlu menembak sama sekali. Dia sudah bisa membuat kamu berpindah. Nanyin menoleh untuk melihat Mileye, "Benarkah?" Mileye hendak berbicara ketika Levinan tiba-tiba berkata, "Terima 1 serangan, jika kamu bisa, kamu tidak akan mati." Menerima 1 serangan. Mileye memandang Levinan Yin, "Apakah kamu begitu meremehkanku?" Levinan tertawa dan berkata, "Jika kamu bisa menerimanya, aku tidak akan memandang rendah. Jika kamu tidak dapat menerimanya, aku akan memandang rendah." Mileye hendak berbicara ketika Dino Zuo tiba-tiba berkata, "Kak Levi, dia memiliki pedang yang sangat kuat, jenis yang melampaui alam Taoisme. Jika dia menggunakannya, mungkin ada sedikit peluang untuk menerima seranganmu." Tapi, ketika sedang berbicara, dia memandang Mileye, "Tapi, sebagai rekan, kamu pasti tidak akan menggunakan pedang itu, kan?" Mileye berkata dengan datar, "Aku akan menggunakannya." Dino Zuo menatap Mileye, "Aku masih meremehkan tidak tahu malunya kamu." Mileye mengabaikan gadis kecil itu. Dia memandang Levinan, "Nona Levinan, tidak perlu menerima serangan. Mari kita bertarung satu sama lain dan memutuskan pemenang dengan 1 gerakan, bagaimana?" Nanyin sedikit mengangguk, "Boleh." Mileye merentangkan telapak tangannya dan sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang Ether. Menghadapi wanita di depannya, dia tidak berani gegabah sama sekali. Karena wanita ini memberinya rasa bahaya, bahkan lebih berbahaya daripada Star-Lord. Jika dia tidak menerobos ke Holy Swordsman Super, dia tidak akan berani mempedulikannya. Mileye bukan satu-satunya jenius di dunia, jangan pernah meremehkan siapapun. Ketika Mileye mengeluarkan pedang, tidak jauh dari sana, penguasa kerajaan dewa yang terus menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya tertuju pada Ether di tangan Mileye dan pedang di pinggangnya sedikit gemetar. Raja Dewa meletakkan tangan kirinya di atas pedang dengan ringan dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu mengenal pedang ini?" Pedang itu bergetar. Raja Dewa memandang Mileye di kejauhan dengan mata tenang. Di kejauhan, di depan Mileye, mata Levinan juga jatuh pada pedang di tangan Mileye.
melihat pedang itu, matanya menjadi lebih penasaran, pedang yang bagus. Pada saat ini, Mileye berbisik, "Nona Levinan, mari kita mulai." Suara itu jatuh, tangan kanannya memegang erat pedang di tangannya dan di bawah kakinya, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul ke arahnya. Di depan Mileye, Levinan memegang seruling di tangan kirinya dengan erat dan saat berikutnya ruang hampa tempat dia berada tiba-tiba menjadi ilusi dan pada saat ini, seluruh dirinya seolah keluar dari dunia ini. Melihat pemandangan ini, wajah master seni bela diri Nanpai dalam kehampaan tiba-tiba menggelap, hukum surga alam. Setengah langkah alam hukum surga. Dia, Star-Lord dan beberapa lainnya berada di alam hukum surga dan Levinan di depannya sebenarnya berada setengah langkah alam hukum surga. Setengah langkah alam hukum surga tidak menakutkan, tetapi yang menakutkan adalah Levinan ini baru berusia sekitar 20 tahun. 20 tahun saja sudah mencapai setengah langkah alam hukum surga. Ini tidak lebih buruk dari Tristan Gu dari aliansi Ordo saat itu. Dan tahun itu, Tristan Gu baru mencapai setengah langkah alam Taoisme pada usia 21. Dalam kehampaan, Star-Lord dan yang lainnya semua menatap Levinan di bawah. Pada saat ini, Mileye telah mengumpulkan kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia adalah penguasa bumi. Selama kakinya menginjak tanah, kekuatannya tidak akan ada habisnya. Pada saat ini, Mileye memandang Levinan, "Ayo." Begitu suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang. Gumpalan cahaya pedang melintas di lapangan. Di seberang Mileye, mata Levinan perlahan tertutup dan saat berikutnya, ruang hampa di sekitarnya mulai terbakar secara langsung. Dan pada saat ini, Mileye menebas dengan pedang. Suara pedang Tao mengguncang langit. Aturan Tao bumi ditambah pedang ether, seberapa menakutkan kekuatan pedang ini. Mileye menebas dengan satu pedang dan ruang hampa dalam beberapa ribu meter langsung retak menjadi jaring laba-laba, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, ruang hampa di sekitar Mileye dan Levinan langsung hancur oleh kekuatan misterius, seolah-olah langsung terhapus, bukan hanya ruang hampa yang hancur. Tetapi pada saat ini, meskipun ruang hampa sudah kembali ke keadaan semula, kekuatan pedang Mileye masih ada. Di mata semua orang, Levinan di depan Mileye tiba-tiba mundur 100 meter. Sudah menang. Di arena, semua orang memandang Mileye dan Levinan tidak jauh. Levinan memandang Mileye di kejauhan, "Kamu bisa memperbaiki ruang hampa." Mileye mengangguk. Levinan bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya?" Mileye menyeringai, "Aku tidak akan memberitahumu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, ekspresinya menjadi sangat serius. Tadi dalam sepersekian detik, wanita itu hampir membunuhnya. Karena kekuatan misterius ruang hampa lawan, membuat kekuatan bumi dan kekuatan jalur tanahnya ikut terbakar. Jika dia terkena kekuatan itu, dia pasti akan mati. Untungnya, dia selalu siap menggunakan ruang hampa aturan Tao. Jika bukan karena aturan Tao, ruang hampa ini segera memperbaiki ruang hampa, sehingga kekuatan lawan menghilang, dia pasti akan mati. Untungnya, dia tidak meremehkan lawan. Tak jauh dari sana, Levinan sedikit mengernyit, hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara di kepalanya. Itu adalah aturan Tao bumi dan ruang hampa. Dia menggunakan ruang aturan Tao ruang hampa untuk memperbaiki ruang hampa. Jika kamu menggunakan kekuatan lain, kamu akan menang. Levinan terdiam. Gurunya lah yang berbicara, master di alam hukum surga. Pada saat ini, suara itu terdengar lagi,
jangan merasa kesal, manusia itu harus bisa menerima kemenangan dan kekalahan. Menang adalah menang dan kalah adalah kalah. Levi Nan membungkuk sedikit ke udara, murid paham. Suara itu jatuh, dia memandang Mileye di kejauhan, aku kalah. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tidak jauh, Mileye berhenti dan dia menghela nafas dalam hatinya. Beberapa orang benar-benar luar biasa dan membuat orang-orang mengaguminya. Pada saat ini, Mira Zhao berjalan ke depan Mileye. Noda darah perlahan mengalir dari sudut mulut Mileye. Dia meraih lengan Mira Zhao. Aku terluka. Sakit, tolong aku. Setelah mengatakan itu, dia bersandar pada Mira Zhao. Mira Zhao mengerutkan kening. Dia akan bertindak ketika mulut Mileye mengeluarkan darah lagi. Tidak hanya itu, tetapi wajahnya sangat pucat. Terlalu banyak konsumsi. Sebelumnya karena dia menggunakan dua jenis aturan Tao dan Ether, ditambah kekuatan untuk melawan Levi Nan, jadi dia mendapatkan banyak serangan balik. Mira Zhao ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Pada akhirnya, dia pergi begitu saja dengan Mileye. Dan tangan Mileye sudah berada di pinggang Mira Zhao. Dengan berhasil memeluk wanita, dia merasa seperti memenangkan seluruh dunia. Dalam kehampaan, Star-Lord menatap Mileye di bawah. Ekspresinya tenang, tapi jauh di mata itu ada jiwa pembunuhan. Mileye sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Master Seni Bela Diri Nanpai tiba-tiba berkata, Star-Lord, kamu harus lihat dengan jelas siapa musuh terbesar kita sekarang. Star-Lord memandang Master Seni Bela Diri Nanpai, yang menatap langsung ke arahnya. Jika masih tidak tahu batasan, aku tidak akan peduli tentang apapun. Berpihak pada Mileye. Kali ini, Master Seni Bela Diri Nanpai jelas berpihak pada Mileye. Bagi Master Seni Bela Diri Nanpai, dia masih menghargai Mileye, terutama ketika energi vitalitas Mira Zhao yang terluka hebat karena melawan Levi Nan, di mana Mira Zhao kemungkinan akan mati. Tapi Mileye tiba-tiba keluar, jelas dia ingin menyelamatkan Mira Zhao. Memikirkan hal ini, Master Seni Bela Diri Nanpai sekali lagi memandang Star-Lord. Star-Lord, aku tidak peduli dengan dendam di antara kalian, tetapi sekarang prioritas utama adalah melawan klan dewa. Jika kamu berani bersikap kelewatan, aku tidak akan sungkan. Mata Star-Lord sedikit menyipit dan ekspresinya tidak baik. Pada saat ini, Arsin Chu tiba-tiba berkata, kalian berdua tolong jangan bertengkar pada saat-saat seperti ini. Saat dia mengatakan itu, dia melihat pasukan klan dewa di bawah, tentara klan dewa masih ada. Bila ada perselisihan internal sekarang, bukankah itu mencari kematian? Sedangkan Mileye, jangan pedulikan dia untuk saat ini, tunggu setelah selesai, baru urusi dia lagi. Mendengar ini, Star-Lord menarik kembali pandangannya dan perlahan menutup matanya. Master Seni Bela Diri Nanpai juga menarik kembali pandangannya. Di bawah, setelah Mileye mengalahkan Levi Nan, kedua belah pihak menjadi sangat sunyi. Semua orang melihat Raja Dewa Klan Dewa tidak jauh. Di pihak Klan Dewa, mereka juga menunggu perintah Klan Dewa. Baik itu duel atau pertarungan langsung, semuanya ada di pikiran dewa-dewa ini. Apakah ini sudah berakhir? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Kemudian, seorang pria berjalan perlahan dari kejauhan. Pria itu memegang rumput liar di mulutnya. Tuan Stephen Tang. Di atas kekosongan, Richard Tang memandang Tuan Stephen Tang di bawah dengan senyum di wajahnya. Orang ini, Tuan Stephen Tang. Di lapangan, seseorang berseru. Rupanya, seseorang mengenalinya. Di bawah perhatian semua orang, Tuan Stephen Tang datang ke depan Raja Dewa dan yang lainnya.
Dia memandang gadis kecil di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak tertarik dengan orang lain, aku hanya ingin bertarung denganmu, bagaimana?" Gadis kecil itu menunjuk ke tembok besar Wanshan tidak jauh dan Stephen Tang menoleh untuk melihat tembok besar Wanshan. Saat berikutnya, gadis kecil itu menghunus pedangnya dan menebas, lalu sebuah cahaya pedang melintas di lapangan. Di bawah tatapan semua orang, seluruh tembok besar Wanshan runtuh dan hancur dalam sekejap. Tidak hanya seluruh tembok besar Wanshan runtuh, tetapi bahkan gunung tempat tembok besar Wanshan berada sudah terbagi menjadi dua pada saat ini dan energi pedang tersebut masih belum hilang, lalu menembus udara hingga jaraknya 90.000 mil. Semua gunung hancur, bersambung.